siang hari ini saya akan memberikan materi tentang home care, yaitu pada mata kuliah kewirausahaan. Oke, ya bahwa kita ke depan ya sudah yang kemarin waktu saya ngajar ke Boven mengatakan bahwa home care ke depannya itu sudah menjadi salah satu rujukan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, kemarin kami di grup DPP Inwokna, ya, seluruh Vaskes dan praktek keperawatan mandiri itu didata oleh Menkes, ya, Menteri Kesehatan, Bapak Gunadi Sadikin, ya, bahwa mungkin kalau untuk di daerah-daerah bisa menjadi sistem rujukan. Nah, sehingga kemarin per provinsi itu dimintain ada berapa jumlah home care yang sudah jalan, begitu ya. Oke, home care adalah ya bahwa di sini memberikan pelayanan dari rentang pelayanan kesehatan yang komprehensif, ya, berarti yang menyeluruh untuk individu dan keluarga di tempat tinggal mereka yang bersifat preventif, promotif dan rehabilitatif. Ya, bahwa konsepnya home care itu adalah memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif, baik pada individu, keluarga, atau masyarakat, ya, yang dimana sifatnya pencegahan, ya, penyuluhan, promotif, dan adanya terapi, ya, rehabilitatif, begitu. Kemudian home care sendiri merupakan kunjungan rumah dan bagian integral dari pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh perawat untuk individu, keluarga, masyarakat untuk mencapai kemandirian dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Ya, bahwa di sini ada penekanan menurut Sherwan 1991, ya, dikatakan bahwa yang namanya home care ini adalah bagian integral, satu kesatuan dari pelayanan keperawatan, ya, yang untuk individu, keluarga, masyarakat untuk mencapai mandiri, ya, dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kemudian menurut Asosiasi Perawat Amerika atau American Nurse Association tahun 1992 mengatakan bahwa perpaduan perawat kesehatan masyarakat dan keterampilan teknis yang terpilih dari perawat spesialis yang terdiri dari kumpulan perawat komunitas, perawat gerontologi, psikiatri, ibu dan anak, kesehatan masyarakat, dan medikal bedah. Ini adalah satu satu kesatuan, ya, di mana ada beberapa perawat yang timbul yang membentuk suatu home care, ya, yang melayani, ada spesialisnya, ada yang spesialis komunitas, ya, di bagian komunitas ataupun pada lansia, atau psikiatri yang kemarin Bapak Ibu dengar sendiri bahwa kalau di di Malang atau apa itu ada klinik kesehatan jiwa, ya. Nah, mungkin kedepannya di Bovendigul juga, karena gambaran yang kemarin Pak Theodorus katakan banyak orang yang mengalami, ya, gangguan jiwa, begitu ya, mengarah ke gangguan jiwa. Di Bovendigul ini bisa mendirikan pertama klinik dulu, biasanya klinik sudah berkembang besar menjadi rumah sakit, begitu ya. Jadi emang harus ada pionirnya, harus ada yang orang concern di situ, begitu. Apalagi kemarin Pak Adi mengatakan ada ke depan mau dibangun rumah sakit jiwa kah di sana atau bagaimana, gitu ya. Oke, kemudian konsep dari home care ini adalah perpaduan home care yang itu ada keperawatan gerontologi, ya, keperawatan kesehatan jiwa atau psikiatrik, kemudian keperawatan medikal bedah, keperawatan kesehatan komunitas, dan keperawatan anak, ibu dan anak, orang tua, begitu. Ini home care yang perlu dikembangkan baik, ya. Nah, home care di sini ada bentuk pelayanan yang komprehensif bertujuan memandirikan klien dan keluarga, kemudian diberikan tempat tinggal klien dengan melibatkan klien dan keluarga, kemudian ada yang dikelola oleh suatu unit baik aspek administrasi maupun aspek pelayanan
dengan tenaga profesional maupun non profesional gitu ya. Jadi ada adminnya non profesional itu, berarti tenaga profesionalnya itu perawatnya begitu ya. Kemudian bahwa ciri-ciri home care ya, salah satunya bentuk pelayanan kesehatan promotif dan preventif yang menjadi prioritas utama tanpa mengabaikan upaya pengobatan ya, bahwa ada tentang promotif ya, konsultasi, kemudian ada pencegahan, itu menjadi prioritas utama, kemudian tanpa mengabaikan adanya pengobatan yang terjadi pada si pasiennya yang ditangani begitu ya. Kemudian tata cara pelayanan dilakukan secara terpadu ya. Kalau tadi kita konsepnya ada perawat jiwa, perawat lansia begitu ya. Tapi kalau ada yang sendiri ya bisa begitu ya. Tapi harus dikonsultasikan ke teman yang sesuai dengan spesialisasinya begitu. Kemudian bahwa pendekatan penyelenggaraan pelayanan secara menyeluruh ya, berarti komprehensif seperti itu. Kemudian adanya tujuan home care ini adalah meningkatkan perawatan yang efektif dan adekuat, cepat, akurat begitu ya. Karena kalau kita efektif, kemudian biayanya juga agak mahal ya sebenarnya. Kemudian adekuat, tetapi perawatannya, lama rawatnya lebih singkat begitu. Kemudian proses penyembuhannya ya kalau kita dengan baik itu akan lebih singkat lagi. Gitu. Kemudian mendorong pertumbuhan dan perkembangan ke arah normal ya, bahwa tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ya, yang optimal. Kemudian yang ketiga, melakukan promosi dan presensi kesehatan ya. Kemudian di mana memperkuat fungsi-fungsi keluarga dan hubungannya ya. Bapak Ibu mungkin sudah biasa ya, apalagi ya kan semuanya sudah berumah tangga nih ya. Jadi sudah tahulah tentang fungsi-fungsi keluarga dan hubungannya. Kalau belum tahu fungsi keluarga berbahaya dong. Ya, kan sudah berkeluarga. Maaf, saya mau dulu. Ya. Apa saja fungsi-fungsi keluarga, Bapak Ibu? Pak Heru, fungsi keluarga apa? Menurut teman? Ada yang tahu? Secara umum ya Pak ya? Ya, siap-siap, silakan. Kalau secara umum fungsi-fungsi keluarga dalam kehidupan berumah tangga itu masing-masing sesuai dengan posisinya, seperti suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah buat keluarganya. Begitu juga seorang istri ya, berperan sebagai istri dalam rumah tangga, dalam kapasitas mengurus rumah tangga. Itu namanya peran dan fungsi dalam keluarga itu. Keluarga. Fungsi itu ada fungsi sebagai fungsi ekonomi, fungsi spiritual dan sebagainya begitu ya. Kayaknya di buku Friedman seperti itu. Fungsi afektif dan sebagainya gitu ya. Begitu ya. Nanti ya salah satunya di dalamnya ada fungsi tadi sebagai fungsi sebagai orang tua ya, sebagai pendidik dan sebagainya ya. Oke. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kesehatan keluarga. Ini fungsi tujuan diadakannya home care. Oke. Selanjutnya jenis pelayanan yang didapatkan atau yang dapat diberikan, yaitu pelayanan medik dan asuhan keperawatan, pelayanan rehabilitasi, pelayanan informasi dan rujukan, pelayanan sosial dan upaya menciptakan lingkungan yang terapeutik ya, pendidikan dan latihan ya, health education di situ, kemudian higien dan sanitasi perorangan, pelayanan perbaikan untuk kegiatan
sosial. Ini jenis-jenis pelayanan yang dapat diberikan pada home care ini. Kemudian keuntungan home care itu mutu pelayanan akan lebih meningkat. Ya, kemudian banyak klien yang suka dirawat di rumah, ya. Kan sekarang itu modelnya model sudah dilayaninya ke rumah begitu ya. Ada kalau di Jawa itu Jakarta sudah Go Clean, Go Food, Go apa begitu ya. Mungkin ini kedepannya perawat juga yang one village one nurse, satu kampung satu perawat. Kan sekarang itu yang sudah berjalan sudah lama itu satu kampung satu bidan ya, bidan desa begitu ya. Sekarang sih kalau di kampung saya di Berbesana itu ada satu kampung satu perawat juga, ada bidan, ada perawat juga di sana. Ya. Kemudian meningkatkan banyak klien yang suka dirawat di rumah tadi, meningkatkan kemandirian klien, ya. Partisipasi keluarga dapat terfasilitasi dengan baik ya. Kemudian di sini bahwa memperpendek masa rawat di rumah sakit ya. Jadi bahwa tujuannya itu kalau kita berikan secara bagus itu length of stay-nya si pasien akan lebih cepat. Nah, apalagi Bapak Ibu ini kepala ruangan, kepala puskesmas begitu ya. Pengennya lebih cepat pasiennya pulang begitu atau sengaja dilama-lama supaya BPJS cair begitu kan? Ya, minimal harus seminggu pasien dirawat begitu supaya BPJS keluar gitu ya. Sehingga biaya perawatan dapat menurun, kemudian menurunkan infeksi nosokomial ya. Emang tujuannya kita bahwa orang dirawat di rumah sakit semakin lama itu semakin berisiko tinggi atau rentan terjadinya INOS begitu ya, infeksi nosokomial. Ya, jadi penyakit satu sampai rumah sakit dapat diskon satu lagi begitu. Ya, takutnya seperti itu dia. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, masalah yang muncul saat home care itu adalah gaya hidup dan sumber-sumber kehidupan. Tadi bahwa yang muncul adalah Pak Jeremias mau bertanya, silakan. Ini mau tanya tentang apa arti home care itu, apa pelayanan dari rumah ke rumah atau kunjungan rumah? Artinya seperti di puskesmas kan biasa pelayanan kunjungan rumah itu dia masuk dalam ini atau ada apa di luar dari maksud daripada ini home care ini? Oke, baik. Ya, terima kasih pertanyaannya. Home care dengan visit home visit itu namanya ya, kalau kunjungan rumah sakit jiwa, kemudian lihat apakah pasien A ini sudah mulai ada perubahan atau tidak, akan dilakukan home visit begitu ya. Kemudian kalau kemudian ada lagi ya yang tadi dari puskesmas, kayak orang kemarin kita ya, yang pas waktu ramai dengan COVID, kemudian suruh isolasi mandiri di rumah. Nah, kemudian orang-orang puskesmas ke rumahnya si pasien tersebut, itu namanya home visit ya. Home care ini berarti perawatan yang mandiri oleh perawat begitu. Arahnya kita ini untuk home care, untuk perawatan membuat yang namanya suatu klinik ya, klinik yang bisa membuat tindakan mandiri perawat begitu ya Pak ya. Izin Pak. Ya, Izin Pak. silakan Pak Heru. Bos apa nih? Kalau kita di puskesmas itu ada namanya program Perkesmas, itu perawatan kesehatan masyarakat yang mengacu kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kalau home care ini kita terkait dengan kunjungan rumah untuk meningkatkan kemandirian rumah tangga atau tingkat kemandirian keluarga. Ya. Seperti itu. Tapi ya, itu kayaknya agak beda. Perkesmas Pak ya? Iya. Itu jadi itu memang agak sedikit beda
kalau home care yang di sini saya lihat lebih dominan ke eh, lebih banyak bergerak di mungkin usaha atau bidang di luar daripada itu mungkin Pak. Iya, betul Terutama ya. di kota-kota besar. Nah, kota-kota besar kan macam perawatan pasien yang memang memerlukan perawatan lebih lama, pasien kronis mungkin dibawa pulang ke rumah dengan luka DM dan lain sebagainya, mungkin begitu Pak. Bagus. Ya, itu apa yang disampaikan oleh Pak Heru sangat benar sekali bahwa ya berbeda dengan apa yang tadi katakan ada Perkesmas, kemudian bahwa ini home care yang saya arahkan itu ke home bisnis ini ya perawat begitu untuk membuat klinik mandiri perawat begitu Pak Jeremias ya. Jadi bahwa ya bedakan emang sih prinsipnya sama, tapi kalau yang Perkesmas itu dia masih di bawah puskesmas begitu ya Pak Heru ya, maksudnya Pak ya. Iya Kalau betul Pak. ya Untuk emang pengembangan selama ini ya emang begitu, TK ya. perawat komunitas biasanya ada yang kerjasama dengan perawat kesehatan masyarakat yang dari puskesmas untuk ada kunjungan ke rumah begitu ya. Mungkin kalau di apa Bapak Dikul berjalan Pak ya, yang program Perkesmasnya ya Pak ya, yang punya Iya Pak. Pak Heru kan Pak Itu Kepala berjalan. Puskesmas. Berjalan Ya. kapasitas dari tingkat-tingkat masing-masing puskesmas karena kalau di pedalaman kebanyakan individu dan keluarga saja Pak, karena pada kelompok belum ada. Kelompok Oh, mungkin di kota-kota besar, di puskesmas yang induk mungkin begitu. oke betul ya, siap siap siap. Oke, ya tapi ini hobinya mesti ada yang secara ini dulu ya keseluruhan besar. Tapi arahnya saya ini akan ke depannya itu untuk suatu saat, apalagi kalau sudah ya Boven sudah menjadi tempat salah satu ini ya kabupaten yang maju begitu ya, yang sudah berkembang lagi, apalagi kan sekarang sudah menjadi Papua Selatan begitu, pasti akan lebih mandiri lagi, lebih baik lagi yang kita harapkan seperti itu. Ada banyak universitas, rumah sakit, kemudian pelayanan kesehatannya lebih baik lagi, begitu dengan peningkatan SDM-SDM-nya yang sudah semakin tinggi pendidikannya, itu diharapkan dengan adanya ini bisa membuat suatu pelayanan yang lebih bagus lagi begitu. Dan kedepannya mudah-mudahan dari Bapak Ibu ini ada yang punya praktek keperawatan mandiri begitu. Oke, tipe aplikasi teori praktek home care yaitu tipe pelayanan home care, ada tipe-tipe agensi, ada tipe-tipe pelayanan, ada tipe-tipe pemberian home care ya. Di sini bahwa tipe-tipe agensi dikatakan bahwa official agencies ya. Yang tadi yang dikelola oleh pemerintah termasuk juga home care ya yang dikatakan oleh Pak Heru tadi, salah satunya itu perawat kesehatan masyarakat ya. Kalau yang saya lihat di sini kalau di Kota Jayapura emang kayaknya saya lihat Perkesmas nggak begitu jalan sih, tapi kalau dulu-dulu emang perawat kesehatan masyarakat itu jalan dengan baik begitu ya. Kemudian voluntary agencies ya dikelola oleh LSM ya. Kayak di apa Jayapura ini sebenarnya ada ini klinik Wali Hole yang dikelola oleh swasta begitu ya. Itu tapi kalau yang klinik Wali Hole itu khusus orang pasien dengan TB paru dengan HIV/AIDS. Ya, biasanya ada pengobatannya di situ di daerah Yoka ya. Kemudian dana berasal dari donatur, sumbangan, kontribusi dari United Wise ya bantuan. Kemudian private agencies dikelola oleh swasta, ya arahnya swasta itu berarti kita mandiri, dan hospital based agencies ya. Kalau bentar dulu ada ini ya, ada telepon dari DPD.
Ini besokan. Ini Pak Rohmani dia. Sapunya belum. Sama aku bikin. Jaringan itu yang tidak apa-apa begitu sudah. Tidak bisa darurat sedang. Baby ini potong dulu. Ya begitu. Potong kita ini dulu kak. Riona baca WA itu. Tipe-tipe agensi. Meeting. 2305 join. Oke, itu suatu berarti sama. Paspornya. Tadi jaringan kacau. Oke, baik. Saya lanjutkan. Maaf, tadi ada teman telepon DPD. Oke, tipe-tipe pelayanan yang diberikan itu perawatan orang sakit, pelayanan pada masyarakat, pelayanan spesialis perawatan di rumah. Ya, jadi bahwa ada untuk orang sakit pada masyarakat, ada penyuluhan, kemudian ada perawatan spesialis perawatan di rumah ini ya. This meeting is being recorded. Kemudian tipe-tipe pemberi home care, yaitu home health care ya, bahwa kalau tadi yang sama Pak ini Perkesmas, Pak Heru izin, kalau Perkesmas yang berjalan itu melibatkan dokter atau hanya perawat saja yang jalan Pak? Izin kalau di tempatnya Pak Heru di puskesmasnya. Itu tergantung kasusnya Pak. Biasa ditangani Oke. tim. Jadi kalau menyangkut permasalahan gizi buruk itu nanti petugas gizi yang terlibat. Namun Perkesmas ini dimotori oleh perawat Pak. Oh begitu, siap. Kemudian kalau di Boven itu angka kejadian stunting tinggi kah Pak di sana atau enggak? Stunting, gizi buruk. Halo, Pak Heru? Stuntingnya tinggi Pak. Kalau gizi buruk tidak terlalu tinggi Pak. Oh, gitu. Siap. Oke, terima kasih atas sharingnya. Kemudian ada terapis fisik, terapis okupasi, terapis wicara, pekerja kesehatan sosial. Ini tipe-tipe home care yang secara umum ya, kalau bukan untuk yang mandiri ke perawat itu ya. Mekanisme home care itu diperiksa terlebih dahulu oleh dokter untuk menentukan apakah secara medis layak dirawat di rumah. Pengkajian dilakukan oleh koordinator harus bersama-sama klien dan keluarga, dan pelayanan yang diterima klien dikendalikan dan dikoordinir oleh koordinator kasus, dan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kesepakatan. Nah, tadi yang diperiksa terlebih dahulu oleh dokter untuk menentukan apakah secara medis layak dirawat di rumah pasiennya ya. Kemarin waktu saya mengajar di kelas Fak-Fak, Kerom dan Sarmi, ada dari Ibu Esti ketua tingkat Sarmi ini mengatakan Bapak, kalau di sana home care belum bisa dilakukan oleh perawat-perawat, belum diizinkan oleh dinas kesehatannya ya. Mungkin karena menurut saya ya tenaganya kurang di sana, kemudian dari segi keterampilannya ya, kemampuannya mungkin emang secara ini belum mengikuti pelatihan secara khusus untuk menjadi home care yang seperti di
kota-kota besar tersebut ya belum mengikuti pelatihan perawatan lukanya atau dan sebagainya yang tadi Pak Heru katakan, salah satunya pada pasien dengan diabetes mellitus atau ulcus diabeticum tersebut. Nah ini bahwa home care diperiksa terlebih dahulu bahwa oh ini emang masih bisa mandiri di rumah begitu ya, kan ada kelihatan pasien ini sudah harus dirawat di rumah sakit ataupun pasien harus dirawat di rumah saja, cukup maintenance begitu. Kemudian pengawasan infeksi di rumah. Ya. Kok mixing nih suara saya? Ada yang bocor tuh. Bu Marcelus Nakun. Ya. Tujuan untuk keselamatan klien dan perawat dan mencegah juga adanya UPI, universal precaution, kemudian infeksi terkontrol ya, tergantung dari penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian adanya pencegahan infeksi dapat dilakukan di rumah. Ini adalah pengawasan infeksi di rumah pada pasien dengan dilakukannya ada home care tersebut. Pendidikan kesehatan di rumah bahwa prinsipnya Penkes disesuaikan dengan materi pendidikan kesehatan yang telah dipelajarinya ya, sesuai dengan kasus yang ada di pasien ya, bagaimana contohnya pada pasien dengan luka diabetikum atau pasien dengan DM, bagaimana kita memberikan penyuluhan cara perawatan lukanya, kemudian bagaimana diet makanannya, seperti itu harus diberikan kepada si pasien. Kemudian fokus pada 5 tugas kesehatan keluarga. Ya. Izin Pak. Halo? Suaranya mental Pak. Izin Pak. Iya, ini saya coba. Suaranya mental Pak. Makanya saya lagi matikan, ini ada yang mungkin. Teman-teman halo? mungkin bisa dimatikan mic-nya Kak biar nggak mental suaranya. Sudah enggak? Sudah Pak, aman. Aman Pak, aman. Oke, ya. Kemudian fokus pada 5 tugas kesehatan keluarga. Ya, bahwa tadi ada fungsi keluarga, sekarang 5 tugas kesehatan keluarga. Ya, bahwa ada yang fungsinya kalau enggak salah, saya sudah lupa, bukan perawat komunitas jadi ya. Ya, fungsi bahwa memodifikasi lingkungan, merawat, ya, kemudian merawat, kemudian memodifikasi, ada 5 itu intinya. Lupa itu untuk apa? Fungsi atau 5 tugas kesehatan keluarga. Mampu membuat, merawat, memodifikasi, kemudian memanfaatkan pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, ada 5 itu. Pencegahan penyakit. Apalagi Pak ya? Pencegahan penyakit supaya tidak menular ke keluarga yang lain. Oh ya. Kemudian ada role play care Penkes pada keluarga ya. Setelah Bapak Ibu memberikan pelatihan cara perawatan luka, cara melakukan obat tradisional dan lain sebagainya ya kepada si keluarga, sehingga si keluarga pun harus arahkan ya, dilakukan untuk role play, simulasi ya. Coba Bapak Ibu, tadi saya sudah melakukan cara membuat larutan gula garam, sekarang Ibu yang melakukan gitu. Ini Ibu, tadi saya sudah melakukan cara perawatan luka menggunakan madu atau menggunakan apa begitu ya. Sekarang Ibu coba lakukan gitu ya. Jadi harus ada role play care Penkes pada keluarganya supaya dia teringat, tidak hanya secara kognitif saja, tetapi secara psikomotor ya, kita bergerak, dia akan teringat, oh kemarin kayaknya Pak Mantri Heru itu ngajarin cara membuat larutan gula garam ini seperti ini loh, 1 sendok, 2 sendok dan sebagainya, contohnya seperti itu. Ataupun tadi perawatan lukanya dia harus bersih,
dia menggunakan ini nih, kasanya harus diganti kalau sudah kotor begitu. Nah, itu akan teringat kalau si pasiennya, di keluarga pasiennya sudah diberikan atau untuk simulasi atau melakukan role play ataupun demonstrasi pada pasien tersebut begitu. Jadi akan mudah teringat, tidak hanya secara kognitif saja pengetahuan, ya secara observasi, tidak hanya sampai observasi tetapi pada actionnya, ya. Jadi kognitif, psikomotor, afektifnya itu kena semua, seperti itu yang kita harapkan. Dan kalau nggak dilakukan, orang nanti masih bingung begitu ya. Itu yang harus dilakukan. Ya, bahwa tanggung jawab home care nurse yang pertama adalah direct care, ya. Jadi artinya direct care itu ya pemberian perawatan langsung pada pasiennya. Kemudian setelah itu mendokumentasikan ya bagaimana proses perkembangannya, penyembuhannya itu harus didokumentasikan. Koordinator dengan manajer kasus harus saling koordinasi, penentu dan kemampuan finansial klien, ya. Jadi di sini juga penting tadi ya, mungkin bahwa kita perhatikan lagi yang namanya daya jual masyarakat kita, begitu, kemudian daya beli masyarakat kita, kemudian dari kemampuan ekonomi masyarakat kita, masyarakat sekitar kita. Jadi harus bisa harus disesuaikan gitu. Kemudian penentu frekuensi dan durasi perawatan. Nah, ini supaya efektif ya perawatannya berapa kali seminggunya ya. Ini obatnya harus berapa kali sehari diberikan begitu ya. Kemudian klien advokasi, kita sebagai advokator pembela si pasien ya, jadi memang kita harus menjadikan sebagai advokator yang baik di dalam pemberian asuhan keperawatan ataupun pemberian tindakan keperawatannya. Nah, peran dan fungsi perawat home care adalah perawatan langsung tadi ya, tujuannya memberikan asuhan keperawatan secara langsung terhadap kliennya. Kemudian perawatan tidak langsung lebih ke arah yaitu penkes ya, konsultasi dan penyuluhan kesehatan seperti itu. Oke. Kemudian perawatan langsung ini ada observasi dan evaluasi keadaan fisik dan emosional pasien, kemudian menyediakan perawatan langsung seperti rehabilitasi ya, colostomy care ya, kalau di kota besar itu colostomy care, kemudian ulcus diabeticum care ya, atau pedis care itu yang dilakukan, mengembangkan perilaku yang positif dalam kesehatan, kemudian mengajarkan untuk menjalankan diet anjuran ya, anjurannya bahwa ini nggak boleh makan ini ya gitu. Laporkan ke dokter bila muncul gejala baru ya, mengidentifikasi sumber daya untuk mencapai fungsi kesehatan optimal. Nah, perawatan tidak langsung yaitu sebagai konsultan tadi, pemberi penkes, mengajarkan self care ya, mendirikan si pasien ya, supaya bisa melakukan diri sendiri. Nah, kemudian pendidik, peneliti dan administrator. Ini perawatan yang tidak langsungnya. Nah, mekanisme home care ini perizinannya bahwa harus ada berbadan hukum yang telah ditetapkan dalam akta notaris tentang yayasan di bidang kesehatan. Kalau dia yayasan ya, mengajukan permohonan izin home care kepada dinas kesehatan setempat begitu. Ini semuanya kayaknya orang dinas, jadi antar teman gampang, lebih cepat nih koordinasinya harusnya. Kalau di Boven nih orang-orang dinas kebanyakan. Ada Pak Adi dan siapa begitu ya. Di sini yang di dinas. Melalui dinas perizinan juga, Pak. Iya, kan ada dinas penanaman modal terpadu satu pintu ya, Pak ya. Iya, iya betul. DPM TPSP. Ya, itu saya dulu kurang lebih 3 bulan untuk bikin klinik Widya Medika. Karena surat izin rekomendasi dari perawat
ketua DPD, bidan, perawat, analis, ya, dokternya dan sebagainya. Itu kalau klinik umum. Kalau home care ya berarti khusus yang dianya punya saja gitu. Pembayaran dan pola tarif, bahwa pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab, ya, di mana dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kemudian memperhatikan keuangan dan keadaan sosial ekonomi yang tadi saya katakan, ya, bahwa kita harus memperhatikan jasanya kita mungkin sedikit, tapi yang penting obatnya itu sesuai dengan tarif standar, gitu ya. Kemudian mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang berpenghasilan rendah, ya, mungkin bisa ditukar dengan hasil perkebunan dan sebagainya. Golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan tertulis. Ke depan ini di Poltekkes kan, Poltekkes mau ada lab terpadu. Jadi nanti kita di bawah itu nanti ada buat klinik-klinik sendiri. Nah, ini ada klinik home care juga gitu. Nah, itu yang tadi nanti karena ke depan Poltekkes itu jadi BLU sehingga kita harus bisa mandiri, bisa menghasilkan uang sendiri. Nah, contoh kayak di Poltekkes Jakarta itu kita sudah ada klinik pijat bayi. Nah, ke depan kemarin itu kita sudah dengan Pak Robert ada home care untuk perawatan luka dan sebagainya, ataupun di sini ya nanti akan kita buat. Mungkin yang belum pernah kerja Poltekkes Jayapura bisa datang tahun depan, baru kita membuat perizinan. Nah, kemudian mencakup seluruh unsur pelayanan secara proporsional, ya, standar, dan besarannya tarif ditetapkan setiap tahunnya. Ya, ada kenaikan, ya. BBM saja tiap tahun kayaknya naik begitu ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan tarifnya yang ada begitu. Oke. Sampai di sini pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Robert bahwa mungkin untuk persiapan Natal dan Tahun Baru, sehingga saya bilang tidak usah ada dosen ke Bovendigul dulu, dan kami akan fokus karena hari Selasa kita mau workshop kurikulum baru, dan mungkin kita akan berangkat untuk ke khusus yang lagi persiapan skripsi dipaniai dengan Abire gitu. Jadi saya bilang untuk kelas Bovendigul sudah banyak dosen juga masuk secara Zoom meeting, jadi saya bilang untuk di kelas Boven lewat Zoom meeting, jadi biar fokus Natalan dan Tahun Baru dulu begitu. Ya. Jadi aman. Kalau Bapak Ibu kalau Zoom meeting kan nggak terlalu repot toh. Nggak usah hadir di kelas begitu di sana begitu. Jadi bisa sambil masak di dapur kah, masih buat adonan kue-kue ke Natal dan sebagainya masih bisa begitu. Yang mau pulang ke Merauke, pulang ke Ambon, pulang kemana silahkan begitu. Yang penting bisa terjangkau oleh jaringan begitu. Makanya Pak Adi Sumarman senang sekali kelewat Zoom begitu supaya bisa ambil jalan-jalan. Pak Heru sambil di laut juga. Mantap Pak, mantap. Kalau di laut juga ada sinyal ya Pak ya. Wifi kencang di laut Pak. angin kencang. Biasanya sambil molo ikan itu Pak Heru di laut itu. Sambil Pak izin Pak. Ya. Dari penjelasan yang tadi Bapak sampaikan, home care sama Perkesmas ini sebenarnya tidak beda-beda jauh Pak. Pada prinsipnya pada saat pelaksanaan di lapangannya itu hampir sama. Jadi kalau Perkesmas memiliki acuan itu penilaian melalui keluarga mandiri. Ada Pak di sini hujan deras Pak, Bupen hujan deras. Oh iya nggak apa-apa. Oke baik. Ya benar apa yang disampaikan oleh Pak Pak Heru, bahwa antara home care dengan
Perkesmas itu pada prinsipnya sama. Nah, kalau pada Perkesmas itu kan berarti cost dan biaya keuntungannya, benefitnya itu untuk bersama begitu ya. Kemudian enggak enggak untuk pribadi. Tapi kalau kita home care berarti kan keuntungannya untuk si perawatnya kitanya begitu. Jadi untuk pundi-pundi rezekinya kita begitu ya. Kalau tadi home care yang Perkesmas itu kan itu di bawahnya Puskesmas. Nah, kayak tadi juga yang kedepannya di Poltekkes kami akan mengadakan home care juga Pak Heru. Itu nanti masuknya ke rekeningnya Poltekkes. Ya, nanti kalau kita sudah di samping gedung rektorat itu mau buka lab terpadu, karena di bawah itu khusus nanti untuk klinik-klinik begitu. Nanti ada kerjasama dengan BPJS, ya mungkin ada masyarakat sekitar akan berobat ke Poltekkes di sini. Itu juga salah satu bentuk home care-nya kita, tapi home care yang tadi di bawah, berarti di bawah Poltekkes instansi begitu. Kalau home care yang mungkin kayak Pak Adi punya peralatan luka di rumah atau tindakan yang sudah ada perizinannya, nah itu kan benefitnya buat Pak Adi sendiri, buat Bu Novi sendiri begitu contohnya begitu. Tapi ya dalam tindakannya tindakannya itu enggak ada yang beda begitu, sama. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak Adi aman? Ya. Bertanya Pak. Ya silakan yang bertanya. Pak mau bertanya, kalau di rumah sakit itu kan masalah retribusi ditentukan oleh pemerintah. Nah, kalau kewirausahaan ini siapa yang menentukan tarifnya, Pak? Oke, baik. Ya betul sekali pertanyaannya kritis. Ya, siapa yang penentu tarifnya? Tadi bahwa yang menentukan kita sendiri, tetapi lihat dari apa yang disampaikan bahwa memperhatikan keuangan dan keadaan sosial ekonomi masyarakatnya kita, begitu ya. Kalau ibu masyarakatnya mohon maaf rendah begitu sekitarnya, untuk beli beras saja bingung, 1 bulan 1 kali atau 1 minggu baru bisa beli, itu mau ditarif mahal nggak bisa. Kalau kami di Jayapura rata-rata itu 100 ya, 150 ya. Kalau kita orangnya ke rumahnya kita 100, tetapi kalau kitanya yang ke rumahnya dia kalau jauh itu 150. Itu di luar di luar obat-obatannya begitu. Ya. Jadi kita harus perhatikan yang namanya dari ininya juga tingkat penghasilannya masyarakatnya kita. Emang sih kalau teman saya juga, karena saya sharing juga dengan teman-teman di Depok, Jakarta begitu. Ya, kalau kita jauh dari Depok, di rumahnya Depok, kemudian ke Jakarta Timur dan sebagainya, saya akan lebih begitu. Kalau enggak, silakan ke rumahnya saya begitu. Dengan melakukan kontrak pertemuan perjanjian dulu. Oh saya rumah sakit dinas pagi, nanti sore ya atau malam ke rumah. Nah pas kalau dianya dinas malam berarti pagi suruh ke rumah, atau enggak dianya yang ke rumahnya si pasien seperti itu. Nah rata-rata sih kalau di Jayapura yang ke rumahnya si pasien. Ya minta maaf Pak, di sini hujan deras. Bukan di hujan deras Pak. Berarti suara nggak ada ya? Oke, berarti bagus suara. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Ya, nanti akan saya share di grup PowerPoint-nya. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Ya, nanti minggu depan kita Zoom dengan dosen-dosen. Ada Ibu Eci yang kewarganegaraan dan Pancasila itu akan masuk juga. Ada nanti Dr. Kisah juga akan masuk, begitu ya.
terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Makasih, Pak. Terima kasih Bapak. Selamat sore. Terima kasih. Selamat Sehat selalu Pak. Terima kasih.